itu sangat sulit untuk dikondisikan. Nah, ketika kita punya tabungan saham, itu adalah tabungan jangka panjang tentunya yang tidak bisa diambil seenak kita sendiri ya. Oke, pada video yang sebelumnya saya sudah sedikit memberikan referensi ya, gambaran tentang menabung saham. Nah, di video kali ini saya akan lebih sedikit menjelaskan lebih detail ya tentang menabung saham itu sendiri. Nah, kemarin itu kan sudah saya sampaikan kalau menabung saham itu adalah hal yang sangat simpel dan bisa dilakukan oleh semua orang ya. Nah, untuk memulainya sendiri itu bagaimana? Jadi untuk memulai menabung saham itu sendiri juga pastinya dulu saya nggak begitu aja mengerti gitu ya, tapi saya mengikuti sebuah komunitas ya, di mana mereka itu adalah pakar-pakar yang sangat luar biasa, dan saya mencoba mengikuti perlahan tapi pasti. Dan yang paling penting itu adalah bukan materinya aja yang saya serap di situ, tetapi saya mencoba untuk melakukan aksi ya, memulainya. Karena apa? Kalau misalnya kita hanya belajar, dimanapun kita belajar ya, tapi kita hanya mendengarkan saja atau mengambil materinya saja tanpa ada imbal balik atau cara tersendiri untuk mengapresiasikannya, itu sama saja hal bohong ya menurut saya. Karena segala sesuatunya itu akan berubah dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari siapapun, ketika itu ilmu baik ya, kita bisa coba apresiasikan, kita coba lakukan satu persatu. Nah, dari perawalan saya mulai menabung saham, saya diberikan referensi oleh teman ya. Nah, teman itu kebetulan juga sudah lama sekali bekerja di bidang tersebut ya, finansial. Nah, saya coba diberikan referensi. Di awal-awal itu saya mencoba untuk menangkap dan memahami apa sih itu menabung saham. Awalnya sih sangat sulit dan saya kurang percaya tentu saja ya, karena banyak hal yang saya banyak punya pengalaman yang tidak baik juga ya. Jadi saya mencoba menerimanya cukup lama itu ya, tidak langsung saya merespon dengan baik atas informasi dari teman saya sendiri. Jadi di situ saya mencoba memulai dengan apa yang sudah direferensikan oleh teman saya untuk mencoba menabung saham. Nah, menabung saham itu sendiri kan tadi saya bilang simple. Kenapa? Karena kita itu sama saja menabung gitu. Bedanya kalau kita menabung itu kan tabungan dalam bentuk jangka pendek ya. Karena apa? Setiap kali kita menabung yang ada itu tabungannya terkuras. Karena setiap hari kita pasti ada kebutuhan, dan ketika kita punya tabungan itu kita pasti punya angan-angan, saya masih punya tabungan, sehingga untuk jangka panjangnya itu sangat sulit untuk dikondisikan. Nah, ketika kita punya tabungan saham, itu adalah tabungan jangka panjang tentunya yang tidak bisa diambil seenak kita sendiri ya. Itu ada aturannya, ada jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan apa yang sudah kita pilih produknya. Nah, di situ jadi kalau kita punya tabungan saham itu sama saja keuangan kita itu dikelola oleh sebuah perusahaan, tentunya perusahaan yang bonafit dan punya produk yang bagus ya. Nah, mereka itu membantu mengelola keuangan kita dalam jangka panjang. Nah, kenapa jangka panjang? Karena minimalnya orang yang punya tabungan saham itu hampir sama cara kerjanya seperti kita punya deposito di bank, seperti itu saja ya. Tapi yang lebih menguntungkan lagi di sini, kita punya keuntungan yang jauh lebih besar ketika kita punya tabungan saham, karena cara kerjanya itu
kita akan mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah tabungan yang kita punya atau investasi yang sudah kita lakukan, berapa besarnya, kemudian akan diberikan presentasinya, berapa persen keuntungan yang bisa saya dapatkan sesuai dengan kontrak yang sudah saya tanda tangani tentunya ya. Dan saat ini saya sudah berjalan sekitar 4 tahun sekarang, dan apa yang saya dapatkan sangat-sangat luar biasa, yang sebelumnya saya nggak tahu sama sekali tentang dunia finansial seperti ini. Setelah saya pelajari, saya lakukan sendiri dan saya amati, saya coba bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Saya merasa sangat puas dan tentunya saya ingin mereferensikan kepada teman-teman lain juga ya, yang pastinya punya pola pikir yang maju ya, karena saat ini kan dunia digital itu sangat dekat banget sama kita. Nah, smartphone aja kita selalu pegang setiap saat, hampir 24 jam. Jadi ketika handphone kita atau smartphone kita itu hanya dipakai untuk hanya melihat entertainment dan yang lainnya, saya rasa kurang bermanfaat. Nah, di sini saya ingin mengarahkan kepada teman-teman semuanya, yuk mulai kita rubah mindset kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik tentunya ya. Dan hal yang paling penting adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang tentunya punya mindset yang bagus juga ya. Jadi kita bisa merubah semuanya dengan kita mencoba atau mengawali merubah cara berpikir kita, cara pandang kita, sehingga semuanya itu bisa bisa memberikan perubahan sedikit demi sedikit dari hari yang sekarang untuk hari yang akan datang. Nah, semoga video kali ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya, dan kalaupun teman-teman ingin pengen belajar dari awal apa sih dunia saham itu, bagaimana sih cara memulai tabungan saham itu, teman-teman bisa bergabung dengan saya dan tim saya, karena setiap minggunya saya juga ada kelas ya yang membahas tentang dunia finansial dan yang lain-lainnya. Nah, untuk informasi lebih lengkap atau Anda ingin mendaftarkan diri ya, bisa mengirimkan SMS via WhatsApp di nomor telepon yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke, begitu saja, dan sampai ketemu dengan saya di kelas, tentunya dengan tim-tim saya juga yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Teman-teman pasti akan bakalan kaget dan sangat akan terinspirasi sekali dengan teman-teman saya yang berada di kelas, karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun mereka di sini hanya sebagai orang asing yang bekerja di negara orang dan segala sesuatunya itu terbatas, tetapi mereka punya semangat untuk pengen maju, kemudian pengen berkembang, sehingga mereka menyisihkan waktu di kala waktu yang sangat sempit itu ya, cukup seminggu sekali aja untuk belajar dengan saya, dan ya mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya merubah kehidupan yang lebih baik. Thank you, bye-bye.